Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Rifatun Munawwaratul Saadah dari kelas TIPA 4B akan mempresentasikan sebuah video sebagai tugas UAS mata kuliah Materi dan Energi dengan topik sumber energi alternatif pengganti bahan bakar terbarukan. Teman-teman, di sini saya menggunakan minyak bekas penggorengan atau biasa kita sebut minyak jelantah. Nah, di sini saya akan menggunakan minyak jelantah sebagai alternatif sumber energi pengganti bahan bakar minyak tanah. Nah, baik teman-teman, pertama-tama untuk membuat kompor atau sumber energi alternatif pengganti bahan bakar minyak tanah, di sini kita menggunakan minyak jelantah dengan bantuan alat-alat. Yang pertama kita menggunakan paku. Di sini kita gunakan untuk sebagai penyokong kuali. Selanjutnya kita gunakan palu untuk memukul paku yang akan kita tancapkan di kayu ini. Lalu kita menggunakan sumbu atau yang gampang terbakar. Kita bisa menggunakan kapas atau tisu atau sabut kelapa atau kain-kain yang sudah tidak terpakai lagi. Baik teman-teman, di sini saya menggunakan kaleng bekas. Nah, nanti ini akan kita potong sebagai tempat atau wadah kapas dan minyak jelantah akan diletakkan. Nah, di sini ada penyangga antara paku dan kuali. Pertama-tama, kita akan memotong kaleng bekas ini. Nah teman-teman, setelah terpotong, kita akan menjadikan ini sebagai wadah untuk kapas dan minyak jelantahnya. Baik, minyak jelantah akan kita masukkan dengan perantara kapas. Di sini kapasnya kita basahi dengan minyak jelantah seperti ini. Lalu kita letakkan di wadah. Kapas ini akan kita jadikan sumbu untuk menyalakan api saat memasak nanti. Nah baik, selanjutnya kita akan memasang sumbu ini ke tempatnya. Selanjutnya di sini kita sediakan 3 buah paku. Kita akan menancapkan pada media untuk menopang sumbu. Baik, langsung kita paku saja. Kemudian kita pasang sumbu kompor tadi. Selanjutnya kita hidupkan sumbu kompor tadi menggunakan korek api. Kemudian kita akan mencoba untuk memasak. Apakah api yang dihasilkan bisa digunakan atau tidak. Baik, kita tunggu sampai kualinya panas.
Baik, di sini kita akan mencoba menggoreng telur karena sepertinya minyaknya sudah panas. Langsung kita pecahkan saja telur dan kita goreng. Nah, teman-teman, menggunakan minyak jelantah sebagai alternatif pengganti minyak tanah dapat digunakan, namun hasilnya tidak maksimal karena panas yang dihasilkan tidak bisa mengenai seluruh permukaan kuali, sehingga percobaan memasak menggunakan minyak jelantah sebenarnya berhasil, namun hasilnya belum maksimal. Telur yang kita masukkan tadi dia matang, namun tidak dapat membentuk. Dia butuh waktu yang lama untuk bisa matang dengan seperti memasak menggunakan gas atau minyak tanah. Nah, teman-teman dapat dilihat bahwa api yang dihasilkan dari minyak jelantah memiliki durasi waktu yang sangat lama untuk hidup dan tidak mati. Nah, kandungan apa sajakah yang berada di dalam minyak tanah sehingga dapat menghasilkan nyala api yang lama walaupun sumbunya sudah sangat menghitam? Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kandungan yang terdapat di dalam minyak jelantah. Minyak jelantah adalah minyak yang sudah berkali-kali digunakan, baik itu minyak sayur, minyak samin, minyak kelapa, ataupun minyak yang lainnya. Nah, ketika minyak jelantah ini dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang, dia dapat menyebabkan penyakit kanker karena minyak jelantah mengandung zat karsinogenik. Minyak goreng yang telah digunakan berkali-kali akan menjadi minyak jelantah. Hal ini karena terjadinya kerusakan pada minyak goreng. Kerusakan pada minyak goreng dikarenakan terbentuknya akrolin. Akrolin ini apabila dikonsumsi secara terus-menerus dapat menyebabkan rasa gatal pada tenggorokan. Minyak jelantah terjadi perubahan warna dari yang awalnya minyak goreng berwarna sedikit keemasan menjadi lebih gelap. Ada 4 jenis warna yang dialami oleh minyak jelantah. Yang pertama, karena zat beta-karoten menyebabkan warnanya menjadi kuning. Kemudian ada zat xanthofil menyebabkan warna minyak menjadi kecoklatan. Klorofil menyebabkan warna minyak menjadi kehijauan. Dan antosianin menyebabkan warna minyak menjadi sedikit kemerahan. Selanjutnya, mengapa minyak jelantah mudah terbakar? Minyak jelantah dapat digunakan sebagai sumber alternatif bahan bakar kompor di rumah tangga karena mengandung kerosin. Mengapa minyak jelantah dapat digunakan sebagai alternatif pengganti kerosin? Karena memiliki nilai kalor per satuan volumenya 5% lebih sedikit dibanding kerosin. Minyak jelantah menghasilkan nyala api yang berdurasi lebih lama dibandingkan minyak tanah karena mengandung 150 hingga 300 derajat titik flash uap. Sedangkan kerosin hanya memiliki titik flash uap 55 hingga 80 derajat Celcius. Dan minyak jelantah juga memiliki viskositas yang 30 kali lebih tinggi dibandingkan kerosin. Hal ini menyebabkan minyak jelantah dapat digunakan sebagai alternatif pengganti bahan bakar minyak tanah karena memiliki titik didih yang lebih tinggi dan menghasilkan nyala api yang lebih lama. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang minyak jelantah sebagai alternatif pengganti bahan bakar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.